Semangat sihat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang berita yang memprihatinkan. Berita divorce karena investasinya boncos. Apabila hal ini benar-benar menjadi penyebab divorce, maka mudah-mudahan ke depan bisa meningkatkan tanggung jawab moral bagi teman-teman OJK dan BEI agar lebih berhati-hati dalam melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang akan listing. Karena sesuai dengan skema IPO, sebenarnya prospektus telah direview oleh teman-teman OJK dan BEI sebelum memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Kita kembali ke berita CNBC Indonesia tentang Inara Rusli. Dari 5 emiten yang disebutkan dan kemungkinan menjadi portofolio investasi dari Inara Rusli, 4 emiten telah pernah saya bahas. Teman-teman bisa lihat kembali ke vlog saya sebelumnya. Hanya emiten dengan kode Dewi yang belum. Oleh sebab itu, saat ini saya akan mereview emiten dengan kode Dewi sesuai dengan prospektus dan laporan keuangannya yang telah disampaikan kepada BEI. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Dari prospektus dan laporan keuangan PT Dewi Sri Farmindo, emiten dengan kode Dewi, saya dapatkan 3 hal yang menarik. Pada bagian pertama, tentang perubahan saham sebelum listing. Bagian kedua, tentang perubahan pada neraca, dan bagian ketiga, tentang perubahan pada penjualan dan labanya. Kita mulai dari bagian pertama, perubahan setoran saham sebelum listing. PT Dewi Sri Farmindo atau emiten dengan kode Dewi didirikan pada tahun 2019 dengan saham yang disetor hanya sebesar 10 juta. Lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 1 miliar. Dan pada tahun 2021 melonjak menjadi 65 miliar. Lonjakan yang cukup besar senilai 64 miliar. Namun, tambahan setoran modal saham yang setor sebesar 64 miliar hampir 100% berupa inbrank. Inbrank berupa tanah dan ruko yang dalam bentuk cash hanya sebesar 140 juta. Bahkan inbrank berupa 2 ruko senilai 57,5 miliar atau sebesar 79% dari ekuitas pada tahun 2021 disewakan dalam jangka waktu 10 tahun dengan total sewa per tahun sebesar 549 juta atau hanya kurang dari 1% terhadap nilai kedua ruko tersebut. Nah, terkait dengan perubahan saham yang disetor ini, saya dapatkan 3 hal yang menarik. Yang pertama, tambahan modal yang disetor sebanyak 64 kali secara inbrank tidak produktif karena sebesar 57,5 miliar atau 79% dari ekuitas pada tahun 2021 disewakan dengan return hanya kurang dari 1%. Ini mirip dengan emiten AMMS, kontraktor tambak udang di Bali yang mempunyai aset berupa ruko di Jakarta dan disewakan kepada pihak ketiga, sehingga aset tersebut tidak dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perusahaan. Yang kedua, bodornya kedua aset tersebut yang berupa ruko saat ini juga dijadikan jaminan oleh perusahaan pada bank niaga dengan tingkat bunga 7,5% per tahun. Bayangkan apabila setoran
sahamnya tersebut berupa cash, maka perusahaan tidak perlu mengambil kredit lagi dan tentunya tidak perlu membayar bunga kredit. Jadi boncosnya bukan hanya 7,5% dikurangi dengan 1% dari pendapatan sewa ruko, namun justru perusahaan akan dapat memperoleh potensi pendapatan bunga dari bank, bukan malah mengambil kredit dan terbebani dengan bunga kredit. Yang ketiga, dengan harga penawaran umum saham saat listing sebesar Rp100 dan nilai nominal saham Rp50, artinya saat listing kedua aset tidak produktif ini dihargai 2 kali dibanding dengan investor retail yang harus membeli sahamnya secara tunai. Nah, dari 3 kondisi di atas, menurut saya, teman-teman mestinya sudah bisa mulai membaca nih, bagaimana karakter dari pemegang saham pengendali emiten dengan kode Dewi ini. Yang kedua, bagaimana perubahan pada posisi neracanya? Pada posisi neraca, saya dapatkan bahwa ada peningkatan persediaan dalam bentuk karkas atau daging ayam beku, namun pada laporan keuangan tidak ada mesin atau alat pendukung yang bisa menunjang untuk penyimpanan karkas tersebut. Pada tahun 2019, aset tetapnya 0, namun persediaan karkas senilai 0,5 miliar. Apabila 1 kilo karkas senilai 30.000, maka volume persediaan mencapai 17 ton. Pada tahun 2020, aset tetap 0. Nilai persediaan karkas 1,4 miliar atau ekuivalen dengan 47 ton. Dan pada akhir Maret 2023, nilai persediaan karkas mencapai 47,7 miliar. Dengan harga karkas per kilo 30.000, maka ekuivalen dengan volume 1.589 ton. Nilai aset tetap pada neraca 44,9 miliar, namun 36 miliar berupa tanah, 7 miliar berupa kandang, hanya 2 miliar yang berupa peralatan lainnya. Nah, kira-kira karkas ayam sebanyak 1.589 ton tersebut disimpan di mana ya? Yang ketiga, kita lihat perkembangan penjualan dan keuntungannya. Sesuai dengan prospektusnya, periode 2019 sampai dengan 2022, penjualan selalu mengalami peningkatan. Dari 2019 ke 2020, penjualan meningkat 404%. Dari 2020 ke 2021, penjualan meningkat 259%. Dan dari 2021 ke 2022, penjualan meningkat 67%. Karena Dewi listing pada Juli 2022. Pada triwulan 1 2023, penjualan sudah turun sebesar 40%. Keuntungan turun 38% dan EPS earning per share pun turun 39%. Tren sales dibanding dengan aset atau sales turnover juga menurun akibat tambahan modal yang disetor namun berupa aset tidak produktif. Pada tahun 2019, sales turnover-nya mencapai 263%. Pada tahun 2020, sales turnover-nya masih sebesar 199%. Namun, mulai 2021, setelah ada tambahan saham yang disetor, sales turnover-nya turun menjadi 97%. Dan setelah mendapatkan dana listing, pada tahun 2022, sales turnover-nya turun lagi menjadi 87%. Pada triwulan pertama 2023, apabila disetahunkan, sales turnover-nya sudah turun jauh lebih dalam, hanya 52%.
Kesimpulannya, menurut saya, Inara Rusli dan teman-teman yang saat ini pegang saham PT Dewi Sri Farmindo, emiten dengan kode Dewi, harus segera melakukan review ulang. Memang pada tanggal 23 Mei 2023, saham Dewi masih ditutup di Rp308 atau masih di posisi 300% dibanding harga IPO sebesar Rp100. Namun, pernya mencapai 124 kali, PPV 4 kali, dan ROE hanya 3,44%. Menurut saya ini sangat berisiko tinggi untuk usaha peternakan ayam dan perdagangan karkas yang baru berusia 4 tahun dengan fasilitas yang masih dalam tahap pembangunan. Jadi teman-teman, jaga kesehatan dan kita tunggu apakah saham PT Dewi Sri Farmindo, emiten dengan kode Dewi, akan menuju kekayangan atau akan segera masuk jurang. Semangat siap! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.